Di tengah tren warna pink dan hijau yang ramai di media sosial sebagai simbol protes rakyat, Denny Sumargo memilih jalur berbeda dengan mengganti foto profilnya menjadi merah putih. Pilihan ini dimaksudkan sebagai lambang persatuan Indonesia, terlepas dari hiruk-pikuk simbol warna yang tengah digunakan selebriti dan publik figur lainnya. Warna pink dipopulerkan oleh sosok emak-emak berkerudung pink yang viral karena keberaniannya saat demonstrasi. Sementara warna hijau menjadi bentuk penghormatan untuk Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas mobil Brimob. Namun langkah Denny Sumargo justru menuai pro dan kontra. Sebagian netizen yang budiman mengapresiasi sikapnya yang dianggap keren karena memilih jalannya sendiri. Namun tidak sedikit pula yang melabelinya pick me hingga menyindir pilihannya. Denny Sumargo menegaskan dirinya tetap fokus pada substansi gerakan 17+8 tuntutan rakyat dan menekankan pentingnya persatuan di atas perbedaan simbol. Meski awalnya bertahan dengan merah putih, ia akhirnya mengganti lagi foto profilnya demi meredam keributan netizen yang berbakti. Denny Sumargo menegaskan bahwa warna bukanlah inti persoalan, melainkan bagaimana rakyat Indonesia bisa tetap bersatu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lah, gua kira warna hero green dan brave pink ini terinspirasi dari celana cut Bray Sahroni. Udah mulai ada cuplikan-cuplikan video dan juga narasi-narasi bahwa warna hero green sama brave pink ini adalah, terutama brave pink ini ada kaitannya sama isu rasisme. Padahal itu tuh cuma sepotong video dari video yang gak lengkap konteksnya. Padahal warna brave pink ini di saat Sahroni di debut era itu merupakan salah satu cara kita menyampaikan pendapat secara bebas gitu. Gak ada yang bercanda Sahroni Shidae. Menurut gue hero green dan brave pink ini tuh salah satu bentuk cara kita itu menggaungkan tuntutan-tuntutan kita. Jadi kalau semakin kompak itu kan semakin ternotis apa sih tuntutan-tuntutannya sebenarnya. Jadi jangan sampai kita terprovokasi, terpecah belah karena konspirasi celana cut Bray Sahroni. Oke? Tetap bersatu, sukses buat tuntutan kita dan sukses buat Sahroni di debut era. Kata gue ini baru yang namanya gemoy. Karena tiba-tiba banyak banget yang ganti profile picture jadi warna pink sama hijau. Ini tren apaan sih? Marketingnya Wicked Part 2? Ini gue sebagai rakyat jelita ya seneng banget sama warna resistance kita tahun ini. Brave Pink dan Hero Green. Tapi kok aneh banget, kenapa nggak merah putih aja? Akan lebih Indonesia. Jangan salah, warna-warna ini Indonesia banget loh, tapi nggak seperti yang kalian pikirin. Bear with me, ayo kita bahas dari sisi desain komunikasi visual biar lebih paham. Warna itu nggak sekedar elemen dekoratif. Dan pertimbangan buat milih warna itu banyak, mulai dari efek psikologisnya, konteksnya, dan lain-lain. Mungkin udah pada tahu alasan dua warna ini dipilih buat perlawanan. Warna pink dari jilbab Ibu Ana, seorang emak-emak yang berani demo paling depan, dan warna hijau dari seragam ojol buat mengenang Afan Kurniawan yang wafat dilindas Rantis Brimob di demo tanggal 28 Agustus lalu. Tapi nggak cuma sampai di situ. Bukan kebetulan dua warna ini yang dipakai sama kedua orang tersebut. Kalau ngomongin desain yang berhubungan dengan warisan budaya Indonesia, kita bisa ngelompokin visualnya jadi dua macam, tradisional dan vernakular. Kalau tradisional itu diwariskan turun-temurun, misalnya batik. Nah, sedangkan vernakular adalah visual yang berasal dari kehidupan sehari-hari warga, seperti spanduk pecel, kue tradisional, gayung lope. Jadi dua warna ini representatif banget. Emak-emak dan ojol, pink dan hijau, dua perwakilan yang sangat merakyat ini, jadi pengingat buat kita, siapa sih sebenarnya yang lagi kita perjuangkan? Siapa yang berdiri bersama kita? Dalam branding, pemilihan warna yang unik juga penting, supaya brandnya bisa dibedakan dengan yang lain. Makanya di gerakan sosial pun, warna-warna yang dipakai itu justru yang nggak mainstream, untuk disrupt the system dan membedakan gerakan perlawanan dari yang dilawan. Contoh, kalau warna yang diidentikan dengan Indonesia itu merah dan putih, sementara militer itu hijau tua, maka gerakan perlawanan nggak pakai kedua warna tersebut. Tapi pink dan hijau yang tadi lahir dari budaya vernakuler. Dan seringnya warna-warna perlawanan ini lahir dari hal-hal yang populer di kalangan masyarakat.
Contoh lainnya, di Filipina tahun 1986 ada yang namanya Yellow Revolution yang memakai warna kuning karena terinspirasi dari lagu Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Sebuah lagu tentang menanti kembalinya seseorang dari penjara. Dalam konteks Filipina adalah Ninoy Aquino sebagai tahanan politik. Nah, kalau udah paham bahasa visualnya, menurut kalian desain-desain yang beredar kayak gini nih, beneran dari rakyat bukan ya? Jawab sendiri aja, yang bener dapat hadiah 3M. Mantap, makasih mas. Kenapa sih kakak nggak mau join Pink Ijo? Gak ya, gak bakalan pernah mau aku join Pink Ijo. Biarpun aku merasa bahwa tuntutannya ada yang bagus, tapi aku gak bakalan mau join Pink Ijo. Ya kan tau lah, kan Pink itu terinspirasi dari mana kan? Ibu-ibu berkerudung pink yang kata-katanya kasar, rasis, tindakannya anarkis, bahkan mau ngebakar gardu listrik. Dan yang paling parah itu adalah berkali-kali bilang mau presiden. Ya kak, jangan dilihat dari kepribadian ibunya yang begitu dong. Kan kita ngambil warna pinknya dari si ibu itu sebagai simbol keberanian aja. Ya mungkin kalau buat kalian-kalian yang IQ-nya 145 itu sih ya bisa ngerti sih ya. Kalau misalkan harus dipilah bahwa yang diambil itu cuman yang baik-baiknya aja, alias cuma buat simbol keberanian aja. Tapi di luar sana nggak semua orang itu sepintar kalian buat bisa memilah itu. Buktinya sampai sekarang tuh masih banyak orang-orang yang ngedukung, memuja, dan nganggep ibu-ibu ini pahlawan dan juga panutannya. Sekarang nih ya, pertanyaannya, semisal nih ya, ada seseorang yang join Pink Ijo, terus itu dia juga pakai PP Pink Ijo itu, sering ikutan juga nge-share campaign Pink Ijo, terus dia terinspirasi nih dari si ibu ini. Dia nge-piu-piu presiden kita. Terus presiden kita, jangan salah loh, itu udah bentuk makar loh. Dan kalian-kalian nih yang udah ngerubusin Pink Ijo itu jangan cuci tangan. Tanpa sadar kalian itu udah menginspirasi orang lain buat melakukan tindakan makar. Sampai sini ngerti nggak kenapa pentingnya buat milih simbolisasi yang benar buat satu gerakan? Kalian, pencetus Pink Ijo itu dengan platform massa kalian yang besar, punya tanggung jawab moral sama apa yang kalian kampanyekan. Makanya jangan heran kalau misalkan mungkin ada orang-orang di luar daripada Pink Ijo saat ini yang sebenarnya setuju-setuju aja sama tuntutan kalian, tapi nggak mau join ke Pink Ijo. Ya karena kita-kita ini mengerti pentingnya simbolisasi itu. Soalnya kalau misalkan sampai ada sesuatu yang nggak enak terjadi, kita nggak mau diasosiasiin sama gerakan begitu. Bukan artinya kita nggak mau ada perbaikan sama Indonesia. Bukan juga artinya kita nggak mau kritik pemerintah. Tapi kritik yang baik dan benar itu dilakukan dengan cara yang benar. Makanya dari kemarin itu udah dibilangin dan dikasih tahu, pasti banyak yang kasih lihat kalian kalau misalnya ibu-ibu ini tuh anarkis dan begitu-begitu. Dengerin, jangan tone deaf. Satu lagi nih, kan kalian bikin deadline tuh tanggal 5 September kan? Pertanyaannya apa yang akan kalian lakukan, apa konsekuensi yang akan kalian lakukan kalau misalnya pemerintah kita nggak bisa menuhin semua permintaan kalian di tanggal 5 September itu? Apa plan kalian? Apakah kalian mau berdemo? Apakah kalian mau kasih perpanjangan waktu? Apa? Jangan lepas tangan dan cuma bilang biarkan nanti rakyat yang menilai. Gimana kalau misalkan ada rakyat yang marah terus dia itu berdemo lagi gitu kan, terus dia itu ternyata disusupin lagi nih ada orang yang jahat yang kayak kemarin gitu kan, ngebakar fasum lah, ngebakar gedung lah, bikin kekacauan, bikin rusuh sampai ada korban jiwa mungkin. Tanpa sadar kalian tuh udah ngebuat provokasi yang bisa jadi bibit perpecahan di masyarakat kita. Janganlah bikin sesuatu yang bisa jadi celah dan juga kesempatan buat penyusup-penyusup yang pengen mencederai persatuan dan juga kesatuan Indonesia. Tahu kok sebenarnya tujuan kalian itu baik bikin gerakan Pink Ijo ini. Tapi ya bukan berarti kalau misalkan aspirasi itu cuma bisa lewat Pink Ijo. Kita semua sebagai warga negara Indonesia juga mau kalau misalkan Indonesia maju, mau supaya pemerintahan kita bisa bekerja dengan kinerja yang lebih baik. Tapi ya perlu diingat kalau misalkan cara aspirasi itu banyak dan perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Nggak harus semua sama kayak kalian. Hargai perbedaan pendapat. Dan sejujurnya kalau misalkan kalian tuh kemarin mau dengerin pinknya itu diganti, pasti makin banyak orang-orang yang simpati dan mau join gerakan Pink Ijo. Makanya kemarin tuh ganti Pink Ijonya. Akuin kalau misalkan kalian memang salah. Akuin kalau misalkan kalian kemarin memilih warna pink itu terlalu terburu-buru.
dan masih kurang informasi. Kayak gitu baru gentle. Dan itu pasti bakal dihargain sama orang-orang banyak bahwa kalian bisa menyadari apa kekurangan kalian dan mau lebih baik. Itu juga kan yang sebenarnya kalian pengen dari pemerintah kita. Bisa dengan gentle mengakui kesalahannya dan memperbaiki diri. Dan perlu diingat, kalau misalkan dalam satu gerakan yang benar-benar tulus, yang benar-benar murni dari rakyat buat rakyat tanpa ada ditunggangi kepentingan, seharusnya memang dipilih icon-icon yang tidak terasosiasikan dengan kepentingan tertentu atau sesuatu yang buruk. Tapi kalau misalkan kalian sampai hari ini nih masih tetap maksa dan malah ngebela-belain harus banget pakai warna pink, itu sebenarnya kenapa? Apakah emang ada kepentingan yang terselip di balik pemilihan warna pink ini?